gitu kan. Nah gitu. Nah gitu aja. Nah, Bikin dulu vlognya, San. Gimana, San? gimana? Ngeplok dulu. Pinset mau mana vlognya? Ngeplok dulu. Ini dong. Hei, Vlognya guys. Halo guys, mana? Ini dong. Halo guys, ini saya memainkan lagu Robin Pit, Look Like, Sting, Farel. Ya, Oke. Let's go. Tarik dia. Oh, berarti udah ada. Oke. Saya sekali mereka sebenarnya bagus banget ini. Jadi pas track ini bukan kayak dipikir orang untuk kisah, enggak. Ini memang untuk menangkap suara. Jadi waktu kita pukul, suaranya itu enggak balik ke kita. Kalau nggak sakit banget telinga. Saya beda ya. Oke. Enggak balik ke kita. Iya.
Kalau misalnya KJBI kasih kelas tambahan, kamu nggak kira? Keterlaluan lah. Kalau nggak kira, coba kalian lihat ya. Coba aku tulis sama kalian bahasa Indonesia. Kita tulis Indonesia. Indonesia. Kalau kita mau tulis kata Indonesia dalam bahasa Jepang, seperti apa bentuknya? Aku pun udah lupa jadinya kan. Pokoknya bentuknya kan beda. Kalau kita bilang huruf Arab, nanti belok-belok lagi begini misalnya. Benar. Kalau kita tulis bahasa India, mungkin peta-peta gini. Bahasa Korea mungkin ada yang begini, gini. Apa bedanya dengan Braille? Iya. Braille. Kenapa baca Braille kalian keberatan? Kalau kalian berani mengajar bahasa Inggris, berani mengajar bahasa Arab, berani mengajar bahasa Mandarin, apa? Braille ini adalah bentuk lain dari huruf Latin. Bedanya dia dicucuk-cucuk. Tapi kalau secara mata melihat, bisa kan dilihat. Jadi kenapa guru merasa keberatan dengan Braille? Tidak perlu diraba oleh guru. Guru harus tahu mindsetnya. Kalau bisa punya mata ya dilihat dong. Jadi kenapa harus bilang nggak bisa inklusi? Bukan nggak bisa, nggak mau. Permasalahan balik lagi di kemauan ya. Di kemauan. Justru lebih susah loh bahasa kita katakan apa ya, huruf asing ya. Misalnya kita tulis ana. Dalam bahasa Mandarin ana sudah begini bentuknya. Kita bilang air ya. Air. Indonesia begini air. Air di bahasa Mandarin begini. Di bahasa Jepang begini. Di bahasa Jepang juga sama seperti ini. Kalau di bahasa Arab ini ada yang lain. Kenapa? Kenapa gak bisa? Ya ini kenapa kalian mau? Yang Braille ini kenapa tidak mau? Toh Braille itu sebenarnya kan sama A, B, C, D, E, F, G. Bahkan gak ada huruf berbeda begini kan? Harapan kakak untuk kondisi pendidikan saat ini dengan untuk teman-teman disabilitas dan juga program sekolah inklusi itu apa? Satu aja, empati. Kenapa aku katakan empati? Aku waktu masih sekolah itu diintegrasi, bukan inklusi. Jadi integrasi itu maksudnya kita ikut aja sama mereka tanpa ada fasilitas akomodasi yang layak ataupun tanpa ada kekhususan. Kekhususan yang diberikan kepada kita itu bisa extra time waktu ujian. Misalnya soal ditulis papan tulis sama kita, misalnya ada yang di print, ada yang di braille, atau yang ada yang didiktekan. Nah itu baru kemudian boleh membawa juru bahasa isyarat, boleh membawa pendamping untuk membulet-buletin. Jangan ada curiga. Boleh bawa laptop bicara. Kami itu mau sekolah, jangan dicurigai. Orang selalu curiga, nggak boleh bawa bahasa isyarat, nanti dia ngajarin. Nggak ada. Itu mereka itu ada sumpah profesi itu pasti itu, nggak mungkin nggak ada. Kalau kalian takut di depan pintu lah kalian ambil kitab sucinya, bersumpah tidak mengajari anak itu. Itu aja kenapa? Komputer bicara juga kalian kan bisa cek komputer kita ada apa di dalam. Bisa kalian awasi. Tapi berikan empati. Izinkan kita membawa apa yang kita punya. Dan itu tadi disediakan juga study assistance-nya, disediakan waktu untuk ngajarin dia lebih panjang misalnya. Karena saya jujur saya sekolah integrasi dari kecil sampai gede ya. Waktu saya SMA itu nggak pernah juara di bawah 10 besar. Dan saya itu menang kompetisi bahasa Jepang. Mereka nggak tahu karena dia nggak bisa melihat. Ingat, manusia belajar itu berdasarkan modeling. Jadi kalau kita mau mengatakan tempat viral di Tangkahan mandiin gajah, kita akan bawa anak ke Tangkahan, kita akan bawa anak masuk ke sungai. Istilahnya dia setakut apapun kita temenin, kita peluk, kita turun bersama. Nah kita bawa kasih dia pegang gajah dari ujung ke ujung. Kalau nggak pernah ada satu kejadian, ini gurunya pergi naik gajah di kebun binatang. Kan
naiknya itu kayak dari satu tebing gitu ya, naik ke atas gajah. Dia bilang gini sama saya, Miss, gajah tuh pendek kali ya, kayak badannya kayak apa ini ya, kayak rumput tandus. Nah dalam hatiku, jangan kamu bergerak ya, gajah itu sebenarnya tinggi banget. Kalau kamu turun di sini kamu bakalan mati. Sebegitulah, karena dia nggak melihat, sebegitulah sempit pengalaman dia. Karena itu kita harus berikan kesempatan yang luas untuk dia meraba segala sesuatu yang ada, sehingga dia punya pengetahuan yang sama dengan orang yang melihat. Gitu. Jadi, Saya rasa tidak. pantaskah anak-anak yang cuma nggak lihat tapi kecerdasannya setara dengan kalian sekolah di SMP? Setuju kan? Tidak. Ngapain di sekolah di SMP kalau dia mau? Anak yang memiliki IQ pas-pasan 80, pantas nggak sekolah di SMP? Nah, anak tuli yang masih belum sisa pendengaran yang bisa difasilitasi dengan JBI, saya juga rasa tidak pantas sekolah di SMP. Makanya kan secara internasional SLB ini mau diintegrasikan. Hanya anak yang disabilitas berat gak ada lagi SLB. Anak-anak yang cuma disabilitas tunggal di SLB itu untuk permulaan. Belajar dulu kau braille, belajar dulu kau berbicara kalau yang tuli, kalau masih mampu. Belajar bahasa isyarat, baca gerak bibir. Yang anak C itu belajar dulu kamu pelan-pelan abjad menulis. Bahkan kalau saya di sekolah kami tidak setuju anak belajar abjad. Tidak perlu A, B, C, D, E, F, G. Tak perlu. Gimana anak belajar abjad? Fungsional. Saya pergi ke pasar. Di sini nggak ada ya Budi. Apa ya? Nama saya Budi. Tak ada. Ya nama kamu bukan Budi kan? Tulis saja nama kamu siapa? Nama saya Tasya. Ya udah tulis. Nggak perlu nama saya Budi. Menyeleneh memang kita. Nggak sesuai kurikulum merdeka, nggak sesuai kurikulum yang dimaui negara. Inilah kurikulum merdeka. Mengenal abjad berdasarkan fungsi. Nama saya ini. Memang nggak berurutan, dia cuma akan kenal N, A, M, A, B, C, D, E, F, G secara berurutan. Enggak. Tapi tujuannya apa? Kan sama. Mampu baca, mampu tulis. Nama saya Budi apa bagi dia? Nama saya bukan Budi kok. Nama saya Citra kok. Ya udah nama saya Citra dong. Nah, seperti itu yang saya harap. Saya tidak mau terlalu banyak banget ya SLB. Menurut saya PLB penting, bukan nggak penting. Tapi yang kalian harus tahu, mengajar SLB bukan soal kompetensi keilmuan, tapi ketulusan hati. Kalau PLB S3 pun, kalau hatimu tak di situ, tak diterima kau sama anak-anak itu. Berarti panggilan ya, Pak? Panggil hati, mau ST pun, kalau hati dia terpanggil, kurikulum dia mampu menguasai, pelatihan tambahan dia mampu memegang, lisensi terapis dia ada, why not? Mengapa mesti banget kaku dengan SPD PLB? Kenapa? SPD aja kalau nggak bisa, SPC juga boleh kan? Kenapa enggak? Justru SPC dari kecil, dari dia masih kuliah di jurusan awalnya yang kecilnya itu, dia kan sudah belajar tentang itu. Tapi apakah SPC nolak? Itu aja. Benar-benar. Kenapa harus kaku? Toh banyak ya, gak usah susah-susah. Banyak banget orang yang ST kerjanya jadi akuntansi. Iya. Banyak kan? Banyak. Perusahaan terima nggak? Ada yang terima. Ada yang terima kan? Lalu kenapa SLB nggak terima? Iya. Ya udah, gitu aja simpelnya. Siap. Nah, menurutku gak usah hidup ribet-ribet. Iya. Benar. Itu kecil. Benar. Dan kualitas kehidupan kita tuh bakalan makin turun banget. Jadi dalam hatiku tuh aku nggak tega gitu. Saya mengalami posisi yang sama loh. Saya itu dulunya di lupus derajat berat. Yang pernah saya itu pernah kejang, pernah stroke, nggak bisa jalan, terus tidur itu selalu dibantuin pakai oksigen tambahan. Dan saya ngerasain perjuangan tuh cuma mau hidup loh, cuma mau hidup. Pernah ngerasain, oh aduh aku nggak berguna, oh orang-orang aku yang bikin susah. Itu kita masih sama di Medan ya. Bagaimana kalau yang datang dari Parilitan 14 jam ke Medan, Sibolga 10 jam ke Medan? Dia pasti akan merasa mental health-nya
Aku bersalah loh, aku buat kamu susah. Sampai sana gak dapat apa-apa. Udah cek lab obat gak ada. Obat bukan murah, obat mahal. Belum lagi nanti udah siap itu obat dramanya kosong. Udah kosong obat, misalnya besok udah ada tuh, gak bisa diambil langsung besok, mesti tunggu minggu depan, antri lagi, scan barcode lagi, dan gak ada kepastian ada atau enggak ya gitu. Sesudah itu nama siapa? Jadi nulis Braille itu dari kiri ke kanan, bacanya dari tulisannya dari kanan ke kiri, tapi bacanya seperti biasa kiri ke kanan. Tulis apa namanya? Susan. Tulisan di kertas tipis ya. SUSAN. Tapi ini spasi satu ya, spasi satu. Jadi nggak dirapetin. Kalau dirapetin ke orang yang pemula pasti susah ya. Coba kita tulis di sini. Itu kurang lebih kalau diraba ada tekstur yang lebih kasar ya. Coba diraba baru tahu. Kalau di videoin bakalan sama aja gitu dia. Iya. Tulis lagi. Siapa yang tadi sebut lagi Kak namanya? Oh, nama saya Elfrida. Elfrida. EL ya? Iya, IL. I atau E? E. L V R E I I D A. Elfrida. Nah, kalau bisa diraba ini jadi teksturnya tuh lebih halus dan lebih enak daripada yang di situ. Dan ini rentan mati. Rentan tulisannya itu hilang. Pecah-pecah nggak mati. Iya, Kayak dia lebih koyak-koyak. timbul. Ini lebih timbul, ini sama timbulnya, tapi ini kayak ada koyak-koyaknya gitu loh, nggak enak dipegang. Dia Komunikasi ya. Tapi seiring berjalannya waktu karena kita dekat dengan anak itu, komunikasi kita udah bisa gitu menebak gestur dia mau apa, kemudian dia akan dapat apa gitu. Kendala yang tersulit adalah bagaimana mengelola keuangan. Karena kurikulum fungsional tidak seperti sekolah pada umumnya, yang anak-anak selamat pagi buka buku halaman sekian kita akan belajar zat cair. Ya zat cair adalah ini, ada. Tapi yang ada adalah bagaimana kita menyesuaikan kemampuan anak, disesuaikan dengan tema yang bergulir, ada 8 tema per 1 tahunnya, dan bagaimana kita mengaplikasikan pembelajaran baik itu sosial, ekonomi, budaya, bahasa, semuanya, matematika juga ya, di dalam kehidupan keseharian kita. Fisika, kimia, itu semua diajari, tapi dengan caranya kita. Contoh, kita mengikuti tema ini sedang bulan berapa ini ya? Bulan 10. Ini masuk ke namanya tema cita-cita. Nah, cita-cita itu ada apa? Salah satunya wirausaha. Wirausaha sesuai dengan ketertarikan anak. Ada yang kepengen katanya jual es krim. Nah, di situ kan belajar zat cair kan. Bagaimana es krim itu pertamanya cair, kita aduk, kita mixer sampai kembang, kita masukin ke dalam kulkas, dan es krim itu akan memadat. Oke, sudah berubah ya, sudah menjadi cair, menjadi padat, itu namanya apa? Membeku. Es krim itu dikeluarin, lama gak dimakan-makan. Habis itu, loh kok jadi air lagi bu? Jadi namanya mencair, meleleh. Bahasanya di situ apa? Cara membuat es krim, tulis cara membuat es krim. Sediakan 1 bungkus fondant Magic ice cream, sediakan air 500 ml. Bahannya apa? Itu bahannya, alatnya apa? Mixer, mangkuk. Proses membuatnya apa? Begini. Dapat. Matematikanya dapat nggak? Dapat 500 ml air itu seberapa banyaknya? Ini ada gelas kakaknya. Ini namanya 500 ml loh, Dik. Nah, ini 1 bungkus fondant ini berapa? Ini namanya 500 gram. Oh, 500 gram itu setengah kilo. Ini beratnya segini. Nah, seperti itu. Jadi dapat, setelah itu udah selesai kan dimasukin ke cup kan? Hari ini kita dapat berapa cup? 10 cup. 10 cup. Dapat matematikanya. Baru kita bertanya lagi bahasanya. Apakah saya boleh meminta 1? Bahasanya dapat kan? Tanda tanya, boleh minta 1 enggak? Boleh bagi temen enggak? Masuk lagi ke matematikanya, ada 10 cup, kalau saya ibu minta 2, kawan sana minta 2, kawan sana minta 1,
siswa kita berapa. Nah, nanti dikurangi tuh cupnya 10, dijajarin untuk ibu 2, untuk teman sana 2, berapa nih teman sana 1, jadi 5. Sisa cup kamu berapa? 5, seperti itu.